Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. jumpa lagi di Cakoja, Cakap-Cakap Konstruksi Baja. Teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan teman, sahabat kita, Pak Heru Kusumo Kusumo. Widakdo. Nah, Widakdo. Jadi ada Kusumonya itu ada kembangnya kan. Iya. Widakdonya seperti Widodo ya. Baik teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan Pak Heru, beliau adalah ketua umum daripada komunitas Bengkelas Indonesia. Nah, nanti beliau akan bercerita sedikit ya, karena waktu terbatas tapi padat ya. Apa toh itu KBLI ya, komunitas Bengkelas. Dan ini sembari menunggu kawannya, nanti kita akan ngobrol bertiga nih Pak Heru ya. Siap. Biar serem ya. Oke. Jadi sambil nunggu ya, mungkin Pak Heru bisa bercerita sedikit lah latar belakang ya kan, kenapa muncul KBLI ini ya kan nggak tiba-tiba, mungkin sudah berapa bulan bahkan tahun gitu ya keberadaannya. Betul. Gitu. Oke Pak Heru, sebelumnya silakan menyapa Sobat Koja Pak Heru. Halo kawan-kawan, saudara-saudara semua. Perkenalkan, nama saya Heru Kusumo Widakdo. Saya sebagai ketua umum komunitas Bengkelas Indonesia. Apa itu komunitas Bengkelas Indonesia? Ya, adalah perkumpulan teman-teman yang berprofesi yang membuka bengkelas, kemudian kita ajak bergabung untuk membuat suatu perkumpulan sehingga terbentuklah yang namanya komunitas Bengkelas Indonesia. Sejarahnya bagaimana? Sejarahnya yang pertama, 11 tahun yang lalu kira-kira awalnya saya membuka Facebook. Di Facebook itu ternyata ada sebuah akun yang bernama Galeri Besi Nirwana, kalau tidak salah ya, betul itu. Kemudian di dalam konten-konten di dalam Galeri Besi Nirwana itu berisikan gambar-gambar yang unik tentang dunia pengelasan, ditambah lagi dengan kata-kata yang puitis, indah, dan ya membuat saya sangat-sangat tertarik. Waktu itu akhirnya saya penasaran, saya hubungi orang itu. Siapa sih ini orang ini? Kok ada kelebihan dalam bidang tulis menulisnya gitu ya. Kemudian gambar-gambarnya pun bagus-bagus, hasil karyanya pun saya lihat bagus-bagus. Akhirnya saya japri, saya telepon, dan akhirnya mendapatkan respon dari beliau. Ternyata yang namanya yang sekarang justru menjadi sekjen saya sendiri adalah Pak Nirwan Lesmana. Oh gitu. Nah, Jadi nggak ada hubungannya dengan Nirwana, nggak ada ya? Tidak ada sebetulnya, tapi namanya sedikit menyentuh. Nirwan Lesmana akhirnya Galeri Besi Nirwan. Nah, itulah. Mungkin singkatan ya. Oke. Akhirnya saya datangi ke rumahnya, ngobrol. Kemudian gantian dia sowan ke tempat saya, ke Bengkelas Kreasi Besi waktu itu namanya. Kemudian kita ngobrol. Di mana Pak tempatnya Bang Nirwan itu Pak? Bang Nirwan itu waktu itu daerah di Depok ya. Oh, dekat lah dari sini. Daerah Depok, kalau dari rumah saya walaupun lain kota tapi ya berdekatan lah jaraknya sebetulnya, karena sama-sama di pinggir lah. Kalau Pak Heru sendiri di? Daerah saya Condet, Oh, daerah Keramat Jati, Jakarta Timur. Oke, siap. Kemudian sering ngobrol-ngobrol, akhirnya yuk kita bikin kumpulan pengusaha las, yuk bengkel-bengkel las gitu kan ya. Akhirnya kita bikin kopdar kan toh. Beliau itu sudah membuat akun khusus namanya Komunitas Bengkelas Indonesia, tetapi belum terstruktur, belum ada manajemennya. Masih mungkin iseng-iseng waktu itu ya? Masih iseng-iseng. Okay. Akhirnya kemudian kita kumpul di tempat saya, kita undang kawan-kawan dari Facebook waktu itu. Ternyata antusiasme dari teman-teman insan pengelasan ini ternyata luar biasa. Banyak sekali yang datang. Akhirnya ya kita sekedar sharing tentang pekerjaan, tentang segala macam, termasuk material aneh-aneh segala macam lah. Terus ngopi bareng, semua ngobrol lah. Nah dari situ akhirnya terbentuk, saya didaulat sama teman-teman karena kebetulan latar belakang saya dari teknik. Akhirnya dari situlah saya didaulat menjadi ketua umum. Tahun berapa tuh Pak Heru? Ya 11 tahun yang lalu lah kira-kira. Udah lama juga ya? Lama, itu usia anak saya paling kecil itu. Iya.
Akhirnya saya sebagai ketua umum dan Pak Nirwan sendiri sebagai sekjennya. Siap. Dan ada beberapa pengurus-pengurus kita buat saat itu, Bidang-bidang, kemudian pelan-pelan kita buat korwil. Oh, koordinator wilayah. Ya betul. Awalnya kita mau bentuk karena kita juga baru kita yang terdekat dulu. Ternyata waktu itu kita buat korwil Bekasi, korwil Bogor, Iya, gitu. Yang iya, terdekat saja dulu Iya, gitu. iya. Jabodetabek lah ya. Ya, walaupun tidak semuanya. Iya. Kemudian Oke. Kemudian setelah kita terbentuk, ya biasalah sebuah organisasi baru Iya. masih jatuh bangun Iya, dan tidak ada biaya operasional, memang biayanya dari kita sendiri gitu. Memang hobi karena semangat ingin bersatu, ditambah lagi toh masing-masing itu juga sudah ada pekerjaan sebetulnya. Anggota itu bukan pengangguran, anggota adalah para pekerja di bidang dunia welding, dunia pengelasan. Sehingga nggak terlalu sulit lah untuk mengumpulkan mereka, bagaimana ongkos mereka sendiri datang kemana-mana gitu. Paling kita konsumsi aja Iyalah, untuk konsumsi sih wajar lah. Iya. Toh dimanapun kita nerima tamu juga kita sediain konsumsi, iya. itu wajar itu sih. Jadinya kopi kental manis lah ya. Iya. Siap. Oke, Pak Heru, menarik sekali ya. Nah, ini tadi Pak Heru kan saya juga coba hubungi Bang Nirwan untuk datang lagi nih. Oke. Ya kan, karena beberapa hari yang lalu beliau sudah datang ya. Katanya mau ngajakin Pak Heru, tapi Pak Heru lagi ada agenda lain lah. Betul. Nah, makanya insya Allah hari ini bisa bergabung beliau ya, kita serukan Ya ini. mudah-mudahan saja ya. Ya, karena begini Biar Pak Heru. seru, rame. Iya, Karena dia tahu sejarahnya KBRI seperti apa dari awal. Jangan sampai Pak, ibarat kata kita ini nanti ke depannya ada yang tidak tahu Pak. Nah, kita wajib memberitahukan, menyampaikan informasi ini. Ini loh awal mualanya KBLI lahir, kan gitu ya. Betul. Nah, nanti tentunya akan ada program-program yang coba dibangun oleh KBLI. Betul. Ya kan? Gitu. Oke Pak Heru, sambil nunggu Pak Nirwan. Jadi ngomong-ngomong KBLI ini Pak Heru ya. Jadi kalau ngomongin bengkel las itu kan sebenarnya pekerjaannya sama. Ngelas besi juga. Sama Ya, dengan kan? yang skala besar. Dengan skala besar. Ya. Kalau kita ngomongin bengkelnya agak gede, orang nyebut fabrikator, workshopnya gede, ya kan? Betul. Karena barangnya gede, dia butuh tempat gede dan butuh handling untuk ngangkat, kayak kren lah, kayak hoist. Ya, hoist lah. Nah, kalau di skup KBLI sama ngelasnya, cuman bengkelnya kecil. Ya. Karena materialnya juga mungkin material untuk rumah tangga ya. Betul. Kayak Rata-rata. Walaupun ada juga sih bengkel yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang agak besar. Tapi tetaplah tempat pasti berpengaruh kan. Sangat. Pak Heru bukannya menolak dikasih proyek jembatan atau tower. Oh iya. Tapi kan nggak mungkin dikerjakan di bengkel Pak Heru. Tidak mungkin. Nah, ini kan Pak Heru harus bekerja sama dengan yang punya tempat agak besar. Ya. Kan gitu ya. Selalu begitu. Nah, jadi inilah makanya coba nanti kebetulan kan kita ini kan di ISS ini Pak Heru ya, kita memang akan ada kegiatan-kegiatan kerjasama lah dengan para pihak. Nah, salah satunya tentunya terkait dengan dukungan usaha kecil, menengah, besar. Ya. Teman-teman di ISS ini memang kebanyakan punya workshop besar. Ya. Tapi jangan salah, di setiap pekerjaannya mereka juga butuh manpower Pak. Dan saya yakin anggota KBRI ini kan lebih banyak daripada pekerja yang ada di workshop Pak. Misalkan ada teman saya punya pekerja subkon, bulan ini hanya ada 20 atau sampai 50 orang. Betul. Tapi suatu ketika mungkin mereka punya proyek besar. Betul, yang melibatkan pasti banyak welder. Nah, alangkah baiknya kan kita bisa bergandeng tangan dengan KBRI Pak. Betul, berkolaborasi Berkolaborasi, artinya yang notabene sudah jelas dengan kualitas anggotanya. Ya. Daripada kita cari orang yang kita nggak tahu asal mualnya, kita hanya kenal satu orang mandor, misalkan butuh 20 welder, 20 welder ini kita kan nggak sempat ngetes biasanya Pak. Ya. Langsung kita terjunkan di lapangan. Nah, sebaiknya kan kalau ada kerjasama dengan KBRI kan KBRI udah tahu nih kualitas anggotanya. Kan gitu Pak Heru ya. Betul. Nah, makanya ke depan ini kita akan coba kolaborasikan lah Pak Heru. Ya kan. Ya mudah-mudahan saja itu bisa terlaksana ya. Iya, itu Semoga bisa cita-cita. terlaksana. Ya. Ya, karena tanpa teman-teman
builder ini kan kita nggak mungkin juga Pak bisa kerja. Apalagi sekarang sudah menyeluruh dari Aceh sampai Papua, saya dengarkan anggota KBLI kan. Nah inilah yang coba nanti kita tingkatkan ya kan, secara kualitas ya kan, secara juga kerjasama dengan pihak lain, terutama nanti YSSC Pak. Saya udah nyampaikan ke pengurus, nanti kita akan coba kerjasama dengan KBLI kan gitu Pak Heru ya. Ya mudah-mudahan. Nah, ini kayaknya udah ada suaranya Bang Nirwan tuh. Mana ya? Bos. Ini kawan saya satu nih. Apa kabar kawan? Saya Pak. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, macet apa di jalan? Saya dari Madura kemarin Pak. Oh. Terus terakhir di Tangerang Pak. Oh siap. Wow. Bang Nirwan mau pakai kacamata kuda? Sorry. Oh iya iya. Pakai salah. ini bukan pakai apa? Ganti ya. Biar suaranya. Biar suaranya Oke. masuk. Nah, gimana? Sudah mic-nya sudah enak? Cek Bang. Oke. Oke. Siap. Oke Bang Nirwan, sorry selamat datang nih. Sorry Terima tadi kasih, aku nunggu Pak agak lumayan kasihan Pak Heru. Akhirnya aku mulai dulu lah, ya kan. Ya tahu lah, saya paham bener dari Depok ke sini kan kredit juga kan. Iya. Ya. Perjalanan kan, kecuali nanti LRT nggak tahu LRT lewat Depok nggak ke Enggak. Cawang. Oh enggak ya. Enggak. Busway paling ya. Busway. Busway kereta biasa ya, KRL ya. Nah, mungkin menyapa dulu Bang Nirwan ke teman-teman, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera, sehat selalu. Siap. Oke Bang Nirwan. Iya, Pak. Pak Heru ini biar agak enak nih. Kayaknya Bang Nirwan butuh tempat agak Space. senggang. Oke, Pak Heru agak geser geser dikit. kiri ya. Iya. Pelan-pelan Pak. Oke. Awas Pak. Iya, siap. Nah, ini bisa digoyang-goyang Pak. Pak Heru. Ini ya pegang. Nah. Oke, gini saja ya. Iya. Pak yang bikin nyaman aja. Ini nyaman sudah. Wes. Suaranya treble-nya langsung masuk. Oke, Bang Nirwan tadi ini kita belum banyak ngobrol-ngobrol nih. Tapi sudah masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin nanti bisa kita olah lebih lanjut ya, terkait dengan obrolan kita minggu-minggu yang lalu. Oh iya Pak. Tadi Rencana. baru prolog sih sebetulnya. Ya, Obrolannya. prolog ya kan. Jadi begini, kita ngomongin pembangunan dulu nih. Karena dengan adanya pembangunan tentunya kan membutuhkan SDM, Iya. membutuhkan tenaga kerja kan gitu ya Pak Heru ya. Ya. Nah, saya tadi sampaikan ke Pak Heru, KBL ini kan punya anggota banyak, ya. Iya. Saya lihat di Facebooknya itu kan, dari mulai Aceh sampai Papua. ada. Tuh. Nah, kadang-kala kan proyek ini kan ada juga di sana. Betul. Nah, andai kata kita bisa kerjasama, ketika teman-teman kontraktor inilah, teman-teman yang pemborong ini membutuhkan tenaga kerja di Aceh misalkan, baik welder, fitter, helper ataupun apapun, kan bisa kerjasama dengan KBLI. Sangat bisa. Artinya biayanya pun lebih bisa ditekan karena nggak perlu memberangkatkan dari sini kan. Iya, dari Jakarta, dari pusat lah. Mending biaya itu kan untuk menyumbang masjid di sana atau untuk kan gitu ya, atau menyumbang bengkel di sana. Bayangkan satu tiket misalkan PP 2 juta, 2,5 lah misalkan. Kali 50 orang sudah berapa? Nah, itu kita sumbangan ke bengkelnya masing-masing dikasih satu trafo, satu blender. Belum PP. Iya kan? Nah itu jadi ini ya mungkin nanti akan coba kita bangunlah kerjasama ini ya dengan kawan-kawan di Ya, mudah-mudahan. Indonesia. Oke, Pak Heru. Jadi sedikit saya nyambung ya Pak Nirwan ya, nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol, nanti Bang Nirwan juga boleh menambahkan ya apa yang disampaikan Pak Heru. Nah jadi kembali lagi tadi ini kan KBLI kan sudah bergerak 11 tahun ini. Tentunya kan ya kalau organisasi 11 tahun tuh sudah matang. Artinya sudah matang tuh sudah terbiasa dengan ya situasi. Iya. Mau Pasang surut. ya. Jangankan KBLI, asosiasi yang besar pun sama aja, Pak. Kan gitu kan. Iya, Terkadang ganti pengurus, ganti program, ya tentunya terkait dengan pendanaan juga kan berpengaruh. Sangat. Kan gitu. Nah, itu biasalah di organisasi. Tapi yang kita lihat adalah per hari ini kan KBLI masih eksis nih. Ya kan di tengah pandemi kemarin 2 tahun diombang-ambing nggak jelas itu. Setelah pandemi ini justru kita makin kencang. Nah, Iya. nah itu apa tuh Pak? Makin kencengnya nih gimana? Saya dengar ada sudah banyak dibuka korwil kegiatan kobar dan sebagainya. Betul. Jadi gini, korwil kita buka per provinsi, yang tentunya tidak belum mencakup seluruh provinsi di Indonesia.
Kemudian kita sering membuat acara-acara kegiatan-kegiatan. Oke. Berawal dari Kopdar. Kemudian dari Kopdar itu sudah ada beberapa mitra kerja kita yang juga ingin terlibat. Karena di dalam dunia pengelasan itu tidak hanya manusianya saja, Oke. tetapi pasti ada pendukung-pendukung lain seperti dari mulai peralatan consumable-nya, kemudian mesin-mesinnya. Iya. Nah, insan-insan yang mendukung inilah, mitra-mitra pendukung inilah juga ingin dilibatkan dalam setiap pertemuan-pertemuan kita. Sehingga terus terang itu membantu kita dalam mensyiarkan ke anggota-anggota yang lain. Nah, akhirnya kita buat lah yang namanya kopdar. Hampir sering lah kita buat kopdar. Hampir sebulan sekali tuh biasanya selalu ada. Nah, dalam tiap kopdar itu kita selipkan acara-acara yang menarik seperti kemarin di Tangerang, baru 1 hari yang lalu. Itu lomba ngebor, main cepat-cepatan. Ada beberapa peserta dan akhirnya ada 1 orang juara. Tapi ngundang artis yang biasa ngebor itu enggak, Pak? Enggak ya? Oh tidak, ini hanya insan dunia pengelasan. Oh, siap. Ya. Nah, kecepatannya itu luar biasa, nggak sampai beberapa detik tembus itu. Padahal yang dibor itu adalah besi pipa stainless. Pipa stainless dan harus ngebor 1 tangan. Tidak boleh pegang 2 tangan. Artinya medianya bulat ya, pipa kan? Medianya bulat. Jadi kan agak licin-licin gimana kan? Betul. Sudah gitu stainless, tahu sendiri kan kekerasan stainless seperti apa. Kemudian juga tangan harus di belakang. Seperti ini. Iya. Cuma ngebor. 1 aja. Harus itu ketentuannya seperti itu. Sehingga jadi seru dilihatnya. Kemudian itu aja ngebor lagi, selain itu ngebor marmer atau bukan keramik, granit. Granit itu kan keras. Itu kita buat acara seperti itu, akhirnya buat seru-seruan lah. Akibatnya ya makin banyak orang, teman-teman tuh anggota ya tertarik ikut setiap ada acara-acara kita. Dimanapun kita bikin biasanya selalu ramai. Kapan lalu ada lagi, Bo? Kita diundang. Insya Allah Pak Singgih, nanti kita undang. Kita kemarin ya memang belum waktunya undang sih karena jauh-jauh Pak. Ada kemarin di Madura. Yang dekat-dekat aja dulu. Kemudian di Tuban, di Lampung. Yang terdekat kemarin di Tangerang. Tangerang Selatan. Siap. Ya nanti dicondet boleh lah. Tadi Depok temannya Bang Dewa. Agustus ini kita dicondet Pak. Mudah-mudahan Agustus ini ya. Mudah-mudahan Pak Singgi dan teman-teman yang lain ada waktu. Boleh. Akhir Agustus lah insya Allah. Akhir Agustus ya. Ya, sebab kenapa di Sampang, Madura, di Banten, di mana kita sudah berbuat, tapi di lingkungan sendiri belum. Ini menggugah hati saya juga dan ketua untuk bisa memberi sesuatu manfaat kepada lingkungan sekitar. Mungkin kita akan bekerja sama dengan pihak kelurahan. Nanti dalam bentuk apa tuh Bang Nirwan? Ada pelatihan juga. Ada pelatihan. Kita bekerja sama dengan Himpunan Aplikator Indonesia. Himpunan Aplikator Indonesia. Ya, HAPI. Mereka akan memberikan pelatihan mengaplikasikan bagaimana benda material itu menjadi suatu produk gratis, tidak bayar, dan diberikan sertifikat pelatihannya. Ya, dan itulah yang membuat kami tertarik. Kenapa? Begitu banyak anak-anak lulusan yang baru lulus ini lulus tapi belum punya skill ya. Tapi mereka kan harus bekerja karena mereka ketika melanjutkan kuliah belum tentu juga orang tuanya mampu. Nah, itulah dari dasar itulah kita jadi berpikir untuk bagaimana bisa membantu di kalangan mereka. Mereka dididik bagaimana cara mengaplikasikan pembuatan sebuah jaringan misalkan, diberikan sertifikat sehingga ketika mereka bekerja entah di bengkel las. Karena dalam dunia bengkel las itu tidak hanya ngelas kan. Kadang-kadang ada klien-klien yang meminta pasang berjaringan. Nah, mereka bisa saja kan bekerja di bengkel-bengkel las ataupun di perusahaan-perusahaan besar. Atau buat sendiri. Atau kalau memang jiwanya jiwa entrepreneur, mereka bisa buat sendiri. Ya seperti itulah. Wah, menarik sekali ya. Oke, selain program itu Bang Nirwan, kan ini selain kumpul-kumpul kopdar ya mungkin ada pelatihan juga ya. Mungkin ada niatan lain lah, karena kan ini kan sebarannya kan cukup besar nih teman-teman KBL ini. Amin. Ya kan. Taruh kata di perumahan saya aja, ya kan. Itu satu perumahan saya lah ya, mungkin notabene kakaknya mungkin bangsa 1000 kakak lah, nggak banyak. Karena semi klaster tapi bukan klaster lah. Itu aja ada beberapa bengkel las loh, ada 4 bengkel las di dalam perumahan saya itu. Kebayang kan kalau satu kelurahan atau bahkan satu kecamatan
Iya. Nah, ini tentunya ada program khusus atau bagaimana dari KBL ini untuk bisa tetap menjaga silaturahim ya. Selain kopdar mungkin ada kegiatan lain gitu dengan teman-teman gitu. Apa nih Bang Irwan? Mungkin Bang Irwan lebih bisa. Jadi sebetulnya sesuai slogan kita nih Pak, silaturahmi, sinergi, kolaborasi. Silaturahmi. Jadi sinergi, silaturahmi alias kopdar itu tadi Ya. terus kita gencar adakan di daerah-daerah. Alhamdulillah dengan adanya berdiri KBLI Group FB KBLI, Ya. ternyata bisa menginspirasi daerah-daerah lain untuk membuat perkumpulannya sendiri di daerah masing-masing. Insya Allah Oktober menyambut semangat Sumpah Pemuda, kita mau adakan kopdar atau silaturahmi di Lampung. 28 Oktober ya. Sumpah Pemuda. Ya, memperingati hari itulah Tapi Sumpah tidak Pemuda. pas 28-nya. Oh, oke. Kemudian di November ada semangat Hari Pahlawan, kita mau coba buat kopdar silaturahmi se-Jateng. Di sana Nanti di Blitar pun ada kan? ya, Jatuhnya di mana nanti rencana? Sragen, Pak. Oh, di Sragen. Sragen. Oke, oke. Karena di sana ada Koncola Sragen. Oh. Paguyuban Koncola Sragen yang sudah lumayan eksis lah dengan Oke, anggota yang oke. cukup banyak, sudah terkoordinir. Iya, iya, Jadi iya. kita mudah untuk berkoordinasinya. Dengan mengundang kelompok atau grup lain dari Banyumas, ada Iya, Sendulur, iya. Main daerah Sindar sekitar lah ya. Banyumas, Iya. Paguyuban Las Sukoharjo, kumpulan tukang las Jogja, PBLK Paguyuban Bengkel Las Kendal. Oh, jadi masing-masing daerah ini udah punya paguyuban sendiri Itu, sebenarnya Pak. ya. Mereka bergabung dalam komunitas Bengkelas Indonesia. Iya, iya. Iya. Jadi wadah besarnya di KBLI. Ya, siang tadi saya dapat telepon dari klaster, namanya Welder Muda Berkarya Welder dari Muda Berkarya. Sukoharjo, Klaten. Oh. Itu ingin Bergabung meleburkan juga, diri ke wes. dalam KBLI. Itu kita sambut dengan terbuka karena kita adalah organisasi kemitraan. Iya, iya. Beda iya. dengan organisasi kemasyarakatan yang cenderung Iya, tanda iya, kutip ya. iya, iya, iya. Kalau kita organisasi kemitraan membuka peluang sebesar-besarnya untuk siapapun yang baru bermitra dengan kami, termasuk dari tadi Pak Ketua sebutkan ada himpunan aplikator Indonesia yang khusus di Bajaringan, nggak apa-apa karena memang ini masih berhubungan. Sekarang Bengkelas banyak menerima pekerjaan itu dan manfaat kita lebih banyak. Jadi tidak hanya bukan mendidik, maaf, kita nggak menggurui, tapi memberi pelatihan kepada tukang bangunan juga, Pak. Jadi tukang bangunan ini kan sudah juga banyak yang mengerjakan bajaringan, Iya. tapi tidak sesuai standar nih, sudah Iya, banyak. iya, iya, Nah iya. inilah mulai kita coba. SOP-nya nanti begitu dapat pelatihan dari tadi jadi seragam kan? Iya, Ya, betul. mudah-mudahan ke sana kita ada sertifikatnya Oh, juga. menarik sekali ya. Gitu. Oke, oke, Mohon oke. bantuan Siap. dan kerjasamanya. Siap. Pak. Memang kalau kita ngelihat profesinya teman-teman di Bengkelas khususnya ya. Jadi sebenarnya latar belakangnya kan macam-macam Pak Heru. Betul. Kayak Pak Heru sendiri kan sarjana teknik, Iya. ya kan? Bukannya ujuk-ujuk kemudian buka Bengkelas kan? Tidak. Tentunya ada cita, kan Betul, gitu. ya, Nah, makanya betul. dengan keragaman ini kan tentunya menjadikan salah satu kekuatan, ya kan? Ya. Karena saya pernah ketemu teman juga itu, ternyata beliau dulu pernah kerja di migas, Oh. di luar negeri bahkan, di Dubai, di Qatar gitu kan. Cuma karena sudah usia, sehingga beliau berpikir untuk pensiun lah. Sudahlah saya mending di kampung, bisa dekat sama cucunya, kan gitu kan. Tapi untuk hari-harinya karena beliau masih hobi ngelas hanya ya bukalah Bengkelas. Iya. Betul. Dan kualitasnya tahu sendiri Pak, bekas welder migas itu Pak. Iya. Ya kan? Nah, sehingga pelanggannya pun luar biasa karena kualitas pengelasannya luar biasa. Nah, artinya apa ini menjadikan keragaman yang menjadi kekuatan teman-teman KBLI. Nah, ini yang harus coba ini saran usul saya saja, memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Melakukan pendataan kawan-kawan ini dengan kualifikasi yang tadi sangat beragam. Mungkin aja dari teman-teman Bengkelas ini dulu pernah ada yang jadi engineer juga, Pak. Artinya dia bisa ngitung, Iya, bisa betul. gambar. Ada yang seorang welding engineer, welding inspector, Bener loh. hanya Iya, juru las, macam-macam latar belakangnya. Karena apalagi setelah habis Covid kemarin ya, semasa Covid ini kan banyak yang mungkin kegiatannya dihentikan. Ya. Otomatis kan teman-teman kan yang tadinya kerja di lapangan akhirnya kan ya sementara waktu lah ya dipulangkan. Nah, untuk bertahan hidup kan ada yang mungkin buka Bukan. usaha Nah, Bengkelas itulah juga. hikmahnya dari pandemi Iya kan? kemarin.
Jadi ketika yang gulung tikar karena imbas krisis 5 bengkel katakan, Ya. tapi yang muncul bengkel baru itu lebih dari 15 Pak. Jadi semakin banyak ini. Jadi Berarti- mereka yang dulu bekerja di bengkel, Jadi segala sesuatu pasti ada hikmahnya. iya, Mati satu tumbuh 1000. iya. Luar biasa. karena dia udah punya skill dari tempat bengkelnya dia bekerja, Iya, iya. karena terdesak kebutuhan dia harus terima anak dan istrinya kasih makan, dia terima kerjaan itu dan semua berawal dari depan rumah, dari halaman rumah lah biasanya bengkelas itu. Saya yakin benar Pak, karena saya juga bersentuhan langsung. Kebetulan saya kan juga punya usaha lah, borong-borong kecil-kecilan Pak Heru, ya kan. iya. Saya pernah dapat kerjaan ini amanah untuk bikin jembatan waktu itu, ya kan. Nah jembatan ini rupanya kan tidak jembatan standar punya kementerian, jembatan aksesoris, jadi lebih kepada Keindahannya. Keindahan. artnya. ya kan. Nah alhamdulillah karena teman-teman KBLI Pak Heru, Pak Nirwan juga kan saya kumpulin juga waktu itu kan. Nah ternyata mereka punya sense of artnya itu, pengetahuan seninya tinggi Pak. Betul Pak. Mereka tidak menyerah ketika terjadi kendala di lapangan kan gitu, karena yang kita bangun ini bukan struktur biasa, ini keindahan. Makanya secara detail mereka lakukan pekerjaan itu, bisa dicek. Betul, Ya kan proyek itu. Nah inilah jadi makanya saya tahu persis lah teman-teman KBLI ini, khususnya teman-teman yang membuka usaha bengkelas ini bukan profesi yang diremehkan. Betul. Karena skillnya nih kalau dia nggak bener-bener bagus kayak tukang rambut, potong rambut, kalau nggak bagus kan ditinggal pelanggan. Iya. Tapi ternyata teman-teman yang saya kenal tadi kan sampai hari ini Pak masih eksis loh, ya kan dengan usahanya itu. Makanya di dalam KBL ini kita juga nyebutnya dengan seniman las Seniman api. lah. Kenapa dikatakan seniman? Karena memang kita membuat segala sesuatu besi itu menjadi indah. Iya. Kita lewat tekukan, lewat segala patahan, lewat Iya, segala bentuk besi Potongan ya. kita bentuk Kemudian kita sedemikian sambung rupa ya kan? supaya terlihat indah. Iya. Dan itu tidak bisa semua orang bisa kan? Tidak. Mungkin sebutan yang sering saya dengar seniman api kali ya. Ya, betul seniman api. Seniman api. Jadi kita juga mau mulai menghimbau kepada para pemilik bengkelas agar sisa besinya itu dimanfaatkan, jangan dijual Rongsok ya. Rongsok. Ya, terlalu Tapi kecil itu. dimanfaatkan Kurang sebagai iya. benda seni yang Iya. berdaya jual tinggi. Bener. Saya pernah lihat itu di beberapa gambar ya. Jadi teman-teman ini sudah bikin sepeda-sepedaan. Ya. Bisa bikin motor-motoran, Vespa. Ya kan dengan memanfaatkan itu Bahan bekas. bahan bekas. Macam-macam lah. Itu kalau kita dikumpulkan macam-macam itu. Kalau kita kemas dengan bener, Ha-ha. tinggal kita kasih dudukan kayu yang cantik kayak gini. Ya. Punya nilai harga jual. Kalau di kilo kan nggak sampai lah nih 1 kilo kan. Iya. Sekarang besi 1 kilo 6.000, 4.000 kan. Kalau udah dibikin cantik begini kan bisa 50.000. Betul. Kasih kaca, ya kan, selesai. Makin mahal lagi. Nah, Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin exhibition, pameran daur ulang seni besi. Waduh, Nah, setuju sekali itu. Setuju sekali. Ya, makanya sekarang ini kan dunia kreatif ini kan juga lagi dikembangkan. Betul, ekonomi kreatif, betul. Ekonomi kreatif. Nah, makanya nih saya ingatkan teman-teman Koja ya, terutama teman-teman pengusaha saya ini, ya kan, jangan tunggu sampai mereka besar. Mumpung lagi mau besar, deketin dan ajak kerjasama. Nanti kalau udah Ya. besar, waduh, susah. kita. Karena apa? Kita ngelihat fenomena ojek. Ya. Dulu Iya, ojek itu diremehkan. diremehkan. Sekarang untuk menjadi driver Gojek atau Grab aja ngantri. Betul. Iya kan? Iya. Nah, ini saya yakin, seyakin-yakinnya ketika KBLI ini di bawah ketum Pak Heru dan sekjennya Pak Nirwan dengan istiqomah, mereka kompak ya kan dengan meningkatkan kualitas keahliannya. Bisa jadi proyek Nusantara ini dari Aceh sampai Papua Amin. ya kan akan melibatkan teman-teman dan teman-teman pengusaha yang merasa besar mencari SDM akan susah karena sudah dikoordinasi oleh KBLI. Nah makanya ini hanya saya ingatkan saja ya kan, mumpung ini teman-teman KBLI masih dalam proses pertumbuhan lah kalau orang bilang kan. Iya. Nah
kita nanti bekerja sama, ya seiring sejalan kita tentunya nanti akan saling membutuhkan, itu Betul, saling Pak. mendukung lah. Mudah-mudahan. Gitu kan. Sebab memang menyedihkan Pak kalau melihat kondisi para jurulah saat ini. Iya. Di tengah gempuran tenaga kerja asing, Bapak Iya. tahu sendiri kan di pabrik-pabrik banyak gempuran tenaga asing juga, produknya juga. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya KBLI, semangat baja para seniman api ini mulai bangkit lagi. Iya, Itulah insya kita buat KBLI sebagai kebangkitan bengkel las Indonesia. Oke. Itu kita sudah mau adakan juga sertifikasi perlahan semua itu karena kenapa perlahan kok nggak cepat-cepat? Karena kita terus terang butuh bantuan Iya, iya, dari sinergi semua iya. pihak. Iya. Karena selama ini saya hanya dan Pak Heru aja Yang tektok bergerak. aja yang bergerak. Ya, tapi udah luar biasa lah. 11 tahun kan nggak gampang juga. Ya. Ya kan? Ya artinya Memang harus kan banyak juga waktu yang kita ya kan sisihkan Ya. untuk KBLI. bukan terbuang Pak, betul disisihkan ya. Disisihkan ya kan gitu. Jadi ya ini ya mudah-mudahan kan ikhtiar kita juga akan ada hasil lah ya. Amin. Niat-niat kita Apalagi kan sampai sekarang kan terus, ya. kegiatan sudah mulai ramai nih. Bapak bikin kopdar di sana, ya kan ada Bahkan pabrik kita baru. belum lama juga bikin sertifikasi. Kita bekerja sama dengan Pemda DKI, dalam hal ini dengan Dinas Tenaga Kerja, Oke. kemudian juga bekerja sama dengan Sekolah Las Van Ovan. Kita pesertanya dari kita KBLI, Oke. kita mohon izin kepada Pemprov DKI untuk menggunakan fasilitas dimiliki mereka. Dan hal ini adalah BLK Las yang di Condet, kebetulan adanya di Condet. Nah, kita adakan sertifikasi di sana dan sudah sukses berjalan lancar. Wes mantap. Berarti pihak pemerintah sudah Sudah mendengar, mengenal. sudah mengenal ya. Sudah mengenal. Bahkan diminta untuk membuat lagi sertifikasi bengkelan gratis ini untuk jumlah peserta yang lebih lebih banyak. besar. Ya. Ya, ya. Itu sudah dapat lampu hijau dari Pemda DKI, ya. CQ Pak Wagub, Ya, ya, dan ya kita butuh koordinasi lagi nih dengan Ya, pihak ya, Belkalas, SCC Ya, kalau siap, memang mau, waduh. Iyalah. Jadi supaya roda kita nih berputar lebih Ya, kencang sampai ke tujuan bermanfaat buat orang Ya, banyak, ya, ya, gerbong terisi penuh, Ya, insya ya. Allah. Harus mau. Insya Allah nanti kita dorong lah ya. Amin. Sebenarnya sih saya udah menyampaikan juga ke pengurus ya, tinggal nanti kita bikin bentuknya biar ada inilah, ada ikatan lah walaupun cuma hitam putih ya kan, menandakan kita serius kan untuk Betul kerjasama. Pak. Kalau cuma ngobrol-ngobrol gini terus kan ya oke kerjasama cuma nggak ada Ya. guide-nya gitu loh. Kita habis kerjasama ngapain kan gitu. Ya, bahkan di antara anggota kita pun ada Pak yang misalkan dia anggota kita di Jawa Timur, dia bisa dan mampu membuat pesanan sebuah desain mesin. Mau mesin apa? Misalnya mesin Iya, pembuat iya. emping misalnya kan. Oh. Atau mesin apalah yang mereka inginkan. Pemotong apa tuh sekarang ya keripik tela Iya. misalkan Itu ubi gitu dia ya. bisa buat Pak. Bahkan apa namanya bikin spandek kan mungkin spandek itu Iya. bentuknya harus melengkung Iya, setengah iya, iya, ada atau mungkin gelombang, bolong. iya. Itu dia bisa bikin. Oh, mesinnya itu ya, mesin Bikin rollnya. mesinnya. Waduh. Artinya tidak harus impor. Iya, iya, sebetulnya. iya. Dan Waduh. ternyata anggota kita juga bukan orang sembarangan Pak. Kapan beliau kalau ada waktu coba kita undang, Dia Pak. adalah ketua Korwil Jawa Timur. Wis, siap. Nanti kita siapkan Pak, kita undang ya kan. Insya Allah nanti Baik. dari studio podcast Koja kita fasilitasi untuk akomodasi transportasinya lah biar datang ke sini. Amin. Ya kan kita undang, kita obrolin sini. Boleh, Dan ada Pak Irul Panir dampingi. Siap. Iya kan? Nah, gitu ya. Betul Pak. Artinya ini kan potensi-potensi karya anak bangsa, Pak. Betul. Iya. Ya kan? Sulawesi juga sudah banyak sinyal-sinyal bahwa dia butuh sentuhan dari pusat, dalam arti pemerintah pusat Iya, iya, karena iya. dia berkreasi itu hanya iya. sebatas wilayah kecil. Iya. Lombok sudah ada roasting Iya, kopi itu, mesin kopi. Iya, makanya ini kan Wah, kita banyak Pak. sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi ini ya mungkin dengan melalui ruang podcast ini kita bisa menyampaikan juga kan ke masyarakat umum kan, siapa tahu didengar lah oleh pejabat-pejabat itu. Amin. Kan gitu kan. Siapa tahu juga ketemu ada investor yang mau bikin sepeda listrik atau mobil listrik Bener. merek KBLI Karena merek apa sesuai karena begitu pesanan. udah tayang di atas, ini kan ditonton di seluruh dunia. Amin. Bener nggak? Iya. Daripada kita teriak-teriak di jalan udah nggak zamannya, Pak. Iya. Dari jalan kan ada zamannya, yang denger paling cuma Satpol PP, ya kan, sama
polisi ya. Tapi kita dengan cara yang lebih kreatif kan kita bisa menyampaikan dengan cara santun dan berkualitas. Ya, Ya, gitu Pak. ya. Setuju. betul betul. betul. Oke Pak Heru, Pak Nirwan, wah kalau ngobrolin bertiga ini bisa 2 jam kita. Bisa lebih Pak malah. Lebih ya? Lupa waktu. Lupa waktu. Tapi enggak apa-apa, nanti kita akan sambung lagi. Baik, ya. Pak. Siap. Tentunya dengan membawa tema-tema baru ya. Syukur nanti pelaku-pelaku tadi Pak. Saya juga kepingin dengan cerita langsung dengan teman-teman yang sebagai pekerja di lapangan. Ya. Kalau bosnya oke, tapi pekerjanya seperti apa? Nah, kita coba ngobrol di situ. Oh boleh Pak. Iya boleh. kan? Nah, itu salah satu. Nah, nanti yang lainnya ya tadi yang ada bengkel-bengkel yang punya keahlian khusus Kalian khusus. membuat cendera mata, ya kan? Souvenir dari besi tua, Besi. bahkan teknologi tadi membuat mesin. Nah, kita coba undang. Salah satu kendala mereka ingin berkreativitas membuat suatu souvenir atau karya-karya seni itu ya. Karena kalau hanya bikin situ tidak terjual kan juga mereka buang. Ya, justru itu. Jadi kalau justru ada kita- pangsa pasar yang khusus untuk itu, Iya. semangat mereka pasti tinggi sekali. Intinya kita jangan berfilosofi telur atau ayam dulu, Pak. Iya. Sudah, kita dulu bergerak. Siap. Ya. Kan gitu, Pak. Ya kan? Ya sudah, kita bergerak seperti apa, nah nanti kita berproses. Betul, ya. Pak. Oke gitu ya, Pak Heru, Pak Ya, Nirwan. terima Sorry kasih Pak nih, Senggi. terbatas waktu ya, Nah. karena kalau kita tayang 2 jam nanti dikiranya ngalahin yang senior kan. Nah, Siap. kita bertahap saja, nanti sambil jalan kita akan acarakan lagi podcast Nah. kita. Terima kasih sudah hadir di studio podcast Koja ISC, Pak Heru Kusumo, Mas Nirwan Lesmana. Terima kasih. Salam buat teman-teman KBLI ya. Insya Allah kami sampaikan. Jadi KBLI Nusantara ya, nggak Indonesia lagi karena seluruh Nusantara nih. Nusantara katanya kan di luar Indonesia, ya kan? Malaysia juga dulu juga Nusantara. Saya yakin teman-teman KBLI juga ada di Malaysia juga kan? Betul. Luar Pasti, negeri kan? karena yang namanya welder itu Indonesia terkenal Pak. Terkenal. Paling hebat. Paling hebat. Paling nekat kali ya. Campur. Campur ya. Banyak akal. Dia bisa mencari solusi Iya. setiap. Oke, Pak Heru. Baik, Sobat Koja, waktu kita terbatas. Nanti kita akan ketemu lagi dengan teman-teman dari KBLI. Ya, tentunya sekarang kita hadir di studio ada Pak Heru selaku Ketua Umum dan Bang Nirwan selaku Sekjen. Nanti kita akan panggil lagi anggota-anggota yang lain dan bercerita yang lebih lucu-lucu lagi. Ya. Tetap semangat. Amin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.